Mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi dengan nama gunung satu ini, yaitu gunung api tertinggi di Indonesia dan menjadi habitatnya harimau. Oke, ini dia cerita gua menggapai atap Sumatera, Gunung Kerinci. Oke, jadi kali ini gue merencanakan mendaki 3 gunung sekaligus di Pulau Sumatera dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Di antara gunung yang gue daki yaitu Gunung Kerinci atau Pulau Sumatera, lalu Gunung Merapi, dan satu lagi Gunung Talamau atau Sumatera Barat. Ketiga gunungnya bakalan gue mendaki dengan cara estafet satu persatu. Untuk gunung yang bakalan gue daki yang pertama yaitu Gunung Kerinci yang berada di Provinsi Jambi. Gue berangkat di Terminal Baranang Siang Bogor dengan seorang kenalan gue yang kenal dari sosial media. Di Terminal Baranang Siang kami berdua langsung pesan tiket bus untuk langsung ke Padang. Jadi kita udah di Terminal Baranang Siang, ini udah di bisnya, bis NPM, dan agak telat dikit ya bang. Sampai sekarang berembang antar. Ya dari Solo dan berangkat dari Bogor. Padahal bisa naik Jakarta ya? Iya sebenarnya bisa, tapi kita pengennya bareng ya, soalnya lama ini perjalanan hampir 36 jam lah, paling lama 3 jam lah. Itu tergantung itu ya, cepat atau enggak ya. Dan di sini berangkat mungkin jam 8-an, bentar lagi ini. Dan kita jam, oke. Oh ya, bus yang kami naiki ini adalah bus NPM jurusan Bogor Padang. Untuk biayanya sendiri yaitu 500.000, tapi itu tidak include dengan biaya makan dan yang lainnya. Untuk bisnya sih nyaman, ber-AC dan dapat selimut juga. Masih oke lah ya dengan harga segini dengan fasilitasnya juga. Untuk keberangkatannya sendiri jam 7 pagi dari Bogor, dan bisnya juga pasti transit dulu sih di Jakarta dan juga Tangerang. Jadi bisa sekalian nunggu deh dan pesan tiketnya di Jakarta atau di Tangerang juga. Oh ya, sebenarnya kalau mendaki Gunung Kerinci itu gak harus ke Padang dulu. Lebih enak sih turun di Muara Bunggo Jambi. Cuma ya karena gua ada kenalan yang tinggal di Padang dan dia juga bakalan ikut mendaki bareng kami. Jadi kami memutuskan untuk ke Padang dulu aja, sekalian istirahat sehari di sana. Sekitar 4 jam perjalanan bus sampai di Pelabuhan Merak. Dari sini kita harus menyeberang dulu ke Bakauheni, Lampung. Untuk tiket kapalnya sendiri sudah termasuk dengan tiket bus, jadi kita gak harus bayar lagi. Perjalanan di kapal gue lebih suka dibanding di bus, soalnya lebih enak aja, bisa duduk-dudukan sambil ngopi dan melihat pemandangan lautan. Daripada di bus kan cuma bisa tidur aja sambil ngedengerin musik, jadi lama-lama bisa enak juga kan. Jadi ini kita udah di Merak jam 1-an juga. Iya, baik. Jadi ini udah mulai berangkat kemarin tadi, berarti kita jam 7:30 sampai sini lama juga karena berhenti dulu ya kan. Udah penumpang. Semoga aja kalau udah nyampe Lampung ke berjalan. Untuk perjalanan dari sini Lampung biasanya kalau ekonomi 3 jam, kalau eksekutif 1 jam. Tapi kurang tahu deh eksekutif atau ekonomi. Tapi itulah perjalanan sampai besok malam nyampe Padang. Semoga aja gue gak muntah. Sekitar 3 jam perjalanan di kapal, kami pun sampai di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Bis pun langsung keluar di pelabuhan dan langsung melesat lagi berjalan. Paginya ketika sedang enak-enaknya tidur, gue dibangunkan oleh bisnya yang sempat diserempet oleh sebuah mobil truk. Alhasil pinggir bis dan bempernya rusak dan kami tertahan cukup lama di sini menunggu perdebatan supir bis dan supir truknya. Sekitar 4 jam perdebatan selesai dan bus pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkatnya, sekitar jam 12 malam kami pun sampai di Padang. Sangat melelahkan sekali. Bayangkan saja di bus 40 jam hanya bisa duduk dan mendengarkan musik saja. Kayaknya ini kita udah nyampe Padang jam 12, total 40 jam, gila gak sih?
Wow. Untung gak muntah ini. Nah, iya. Dan di sini kita cari makan dulu dan nunggu Mang Asyik namanya, kenalan dari TikTok. Dia rumahnya dekat sini, suruh ngeres di rumah dia, dan dia juga bakal ikut bareng kita ke Kerinci. Turun dari bus, gua dan Anto langsung mencari makanan karena perut sudah keroncongan sekali. Setelah makan, kami langsung memesan taksi online untuk menuju ke tempat kediaman seorang kenalan gua yang gak jauh dari tempat gua berhenti sekarang. Untuk tarif taksi online-nya sekitar 30 ribuan, cukup murah sih sebenarnya. 15 menit perjalanan akhirnya kami sampai juga di kediaman Mang Asep, seorang kenalan gua. Kami langsung beristirahat dan ikut menumpang semalam di sini. Oke deh, jadi kali ini gua udah di Padang nih, di rumah temen gua, di mesnya teman gua ini Mang Asep. Mang Asep tuh kenal di TikTok, dan kita resi sini kebetulan Mang Asep juga ada, dia mau ke Kerinci Barat, tapi dia kerja, jadi kita pulang kerja sore langsung gas ke Kerinci. Jadi kita nanti naik travelnya di sini ke Kerinci itu malam ya. Dan sekalian siang ini mau belanja dulu. Dan ada satu insiden yang teledoran gue, yaitu di prem 2 kan, prem tenda gue taruh di pinggir ya, itu hilang cuy. Dan ya gimana ya, udah hilang gitu, jadi bingung gua. Mungkin gua nanti nyari di outdoor sini, atau enggak gua udah kontak juga tim PO bisnya, semoga aja ketemu. Tapi bingung kalau ketemu juga di Bukit Tinggi sana. Ya mungkin nanti beli aja deh. Tapi ya sekarang udah belanja dulu dah. Kalau masalah tenda gampang, kita nyewa aja kalau gitu. Oke. Rencananya kami akan berangkat ke basecamp Gunung Kerincinya nanti sehabis maghrib dengan menaiki mobil travel. Jadi hari ini gua dan Anto belanja logistik dulu untuk perbekalan pendakian Gunung Kerinci nanti. Rencananya sih kami akan mendaki selama 3 hari. Jadi persiapan kami dari segi logistik dan yang lainnya harus benar-benar matang. Oh ya, untuk logistik sendiri kita patungan per orangnya sekitar 70 ribu. Lumayan cukup murah kan? Selesai belanja, gua dan Mang Asep ke klinik dulu untuk membuat surat keterangan sehat. Karena untuk persyaratan pendaftaran Gunung Kerinci wajib membuat surat kesehatan. Sebenarnya untuk surat kesehatan bisa dibawa dari rumah. Cuma karena gua lupa, jadi gua buatnya di Padang. Dan untuk biayanya sih kalau di Padang ini sekitar 20 ribuan, cukup murah banget kan. By the way, jadi ini yang namanya Mang Asep ya. Jadi Mang Asep ini aslinya orang Bandung, namanya juga Asep kan. Cuma dia ini lagi merantau di Padang, sedang bekerja ya. Dan karena dia libur, sekalian juga dia ikut kami untuk mendaki Gunung Kerinci. Setelah menyelesaikan semua mulai dari belanja logistik dan mengurus surat kesehatan, kami tinggal mempacking perlengkapannya semua di mesnya Mang Asep. Baru sekitar habis maghrib kami dijemput oleh mobil travelnya. Jadi untuk sampai ke basecamp Gunung Kerincinya, kalau dari Padang ini tidak ada transportasi lain selain mobil travel. Untuk jaraknya juga dari Padang ke Kayu Aro atau ke Kresito itu cukup jauh, sekitar 6-7 jam perjalanan. Makanya biaya travelnya terbilang cukup lumayan mahal, sekitar 150 ribuan. Dan jangan kaget aja kalau supir travelnya bawa mobilnya edan, mana ditambah jalannya penuh dengan kelok-kelokan kan. Siap-siap aja deh jantung bergetar. Sekitar 7 jam perjalanan kami pun sampai di Kresito Gunung Kerinci. Dan kami langsung istirahat di basecamp Buderani. Menurut info dari teman-teman lain sih basecampnya enak dan juga si ibunya ramah, makanya kami beristirahat di sini saja. Oke, jadi sekarang jam 8-an kita udah di basecamp Buderani. Kemarin tuh nyampe jam 4-an semalam. Terus di sini kita istirahat dulu, sarapan pesan ke Buderani lama juga. Terus ada nunggu beberapa teman lagi. Satu orang lagi dia lagi belanja, satu orang Jambi. Dan kita tuh ada barengan 2 lagi tuh, Bandit Padang tuh Bang Rizky sama Bang Aldino apa siapa? Itulah. Sini kita pokoknya nyantai dulu lah, mungkin jam 9-an trekkingnya, sarapannya juga belum jadi dan kita pesan. Oke. Untuk basecampnya enak banget, ada WC-nya bersih, terus tempatnya agak luas juga, cuma karena rame jadi itu terus sama parkirannya mungkin agak sedikit, jadi harus ganti-gantian gitu. Oke, kita istirahat dulu, berucap.
Jadi kami sarapan terlebih dahulu dan memesan nasi bungkus untuk makan siang nanti. Oh ya, untuk di base camp Budirani ini kalau menginap ada biayanya ya, yaitu sekitar 10.000. Cukup murah sih. Ya Bu, Bude, dadah. Iya, rekam ya Bude, biar Bude terkenal. Nah, untuk menuju ke pos Regis dan pintu rimbanya, kami naik mobil pick up patungan dengan pendaki lain. Soalnya lumayan cukup jauh jalannya menuju pintu rimbanya. Untuk biaya pick upnya sendiri cukup murah, hanya 25.000 saja untuk satu balik. Nah, FYI untuk base camp dan tempat pendaftarannya berbeda kalau di Gunung Kerinci ini. Dan jaraknya cukup agak jauhan lagi, gak seperti di gunung-gunung lain deh. Dan untuk persyaratan pendaftarannya juga wajib melampirkan surat kesehatan, KTP tiap masing-masing pendaki, dan lagi barang bawaan dan logistik dicek dulu satu persatu. Lumayan cukup ribet sih, tapi ini mungkin demi kebaikan juga. Untuk biaya simaksinya sendiri yaitu 30.000 untuk 3 hari 2 malam pendakian. Setelah menunggu simaksi, kami kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju pintu rimbanya. Memang benar dari pos Regis ke pintu rimbanya lumayan cukup jauh juga. Menaiki pick up menjadi alternatif sekali untuk menghemat waktu. Walau jalannya juga agak rusak, jadi di pick up ini kita terseok-seok. Jadi kita udah nyampe tempat terakhirnya nih. Tempat ini nyampe ke terakhir. Jadi jalan sampai Pinarimba. Dekat sih sampai Pinarimba. Jalan dulu ke Pinarimba, nanti doanya di sana. Oke. Oke, jadi kali ini udah nyampe di gerbang rimbanya nih. Saya naik ojek bener terus ke jalan sini. Dan untuk pendakian kali ini kita banyak kan ya cuy. Ada berapa orang ya? 6 orang dari tim kita, terus ada yang barengan lagi kita nge-trek bareng sama orang Jakarta, Jambi. Pokoknya banyakan lah biar seru ya guys sih. Dan untuk rencana kita nge-camp di shelter 1, shelter 2. Cuaca sekarang gimana ya? Agak mendung-mendung gitu, cok. Ini ngeri hujan gitu sih. Ya bentar lagi jalan sekitar jam 10-an ini, jalan agak siangan. Harusnya jam 8 sih, tapi nunggu pick up tadi lama. Oke, cabs. Sebelum mulai pendakian, seperti biasa kami berdoa terlebih dahulu agar lancar perjalanannya. Baru setelah berdoa kami mulai perjalanan. Kedua ini Mang Asep nih dari Padang tapi asli Bandung. Di sini ada Bang Anto yang kemarin, sisanya di belakang. Nanti kita kenalin, oke? Shelter 3. Nah, ini shelter 3 ini. Kita mulai dari sini. Trek awal Gunung Kerinci ini langsung memasuki hutan yang lebat, tertutup dan lembab juga. Jalannya pun masih landai, masih enak lah. Cuma yang bikin kurang enak sih langsung disambut dengan trek yang berlumpur. Baru aja jalankan udah siap kotor-kotoran aja nih. Karena musim hujan dan memang hutan Gunung Kerinci ini adalah hutan tropis, jadi treknya bisa dipastikan berlumpur seperti ini. Oke cuy, akhirnya kita nyampe di bangku panjang itu yaitu pos 1. Sorry saya bangku panjang ini kayak di sini. Padahal ini bukan bangku siapa ya? Coran gitu, bangku panjang. Dan perjalanan tadi sekitar setengah jam sampai 40 menit. Treknya masih landai-landai, cuma banyak lumpur-lumpurnya gitu. Dan kali ini gue lagi bersama Mang Asep.
Halo Bang. Jadi Mang Sep ini jadi orang Bandung ya. Kita sama Sunda. Cuma tinggal di Padang kerja. Dan udah jadi orang Padang gak Bang? Belum lah, tetap orang Jawa Barat. Katanya Mang Sep ini terakhir naik gunung 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu lah. Dan sekarang dia tergiur ikut gua. Katanya nganter gua. Terakhir Kerinci tahun kapan Bang? 2015 ke 14 silam lah. Buset lama juga ya. Sekarang ada perubahan dikit ya. Kelihatannya Bang ya. Dari sini. Beda sekarang jauh. Udah Beda jauh. jauh. Oke, kita istirahat dulu cuy di sini. Ntar cabus. 15 menit beristirahat, kami melanjutkan perjalanan lagi. Menuju pos 2, trek masih sama, masih banyak landainya dan masih berlumpur juga tentunya. Kali ini treknya lebih terasa asri dan adem karena mulai memasuki hutan lumut. Biasanya sih kalau di hutan lumut seperti ini sering terjadi hujan, makanya hutannya terasa lembab dan basah. Oke cuy, akhirnya kita nyampe di pos 2 sekitar hampir sejam lah perjalanan. Bisa gerimis. Dan di sini ternyata kita ditinggalin sama teman-teman yang lain. Jadi istirahat dulu bentar ya, lumayan ya. Treknya mulai agak nanjak-nanjak dikit dan udah nggak terlalu berlumpur lagi. Masih berlumpur tapi nggak terlalu banget, nggak kayak dari pos 1. Dan sini istirahat 15 menit langsung jam. Oke. Karena di Kerinci ini di tempat pos itu tidak boleh ngecamp, bolehnya istirahat. Yang boleh ngecamp itu di area shelter. Woi, mana Bang? Semangat Bang. Masih. Wah, semangat dong. Masih. Puncak 5 menit lagi. Masih belum itu ya? Udah capek? Tipis-tipis. Tipis lah ya, si enak ya. Setelah kami beristirahat di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan lagi menuju pos selanjutnya. Oh ya, by the way, di Gunung Kerinci ini dilarang untuk mendirikan tenda atau camp di setiap posnya. Karena katanya sih ya, kalau malam rawan oleh binatang buas, yang salah satunya itu harimau Sumatera. Yang memang harimau Sumatera ini habitatnya salah satunya di Gunung Kerinci ini cuy. Agak ngeri-ngeri kan? Dan untuk tempat campnya sih nanti ada di shelter. Jadi di Gunung Kerinci ini ada yang namanya pos dan juga ada yang namanya shelter. Pos untuk beristirahat sejenak dan shelter untuk bermalam. Begitulah ya cuy konsepnya. Menuju pos 3, trek mulai tidak landai-landai lagi. Sekarang mulai banyak tanjakannya, tapi tanjakannya masih belum curam. Masih terbilang treknya masih ramah lah ya, meskipun ada tanjakannya sedikit-sedikit. Kirain udah shelter 1 Bang. Maksudnya Abang udah nunggu di sana? Nunggu di sini memang udah niatan. Ini sengaja nunggu di sini. Keren. Nah, oke cuy. Akhirnya kita nyampe di pos 3 dengan total perjalanan dari bawah itu sekitar sejam lah ya. Treknya udah mulai nanjak terus angap dan licin juga karena lembab. Gunungnya lembab tuh kayak Gunung Salak. Tapi kalau udah biasa kesal nyantai ya. Gak terlalu capek banget soalnya. Cepat juga. Di sini sampai setengah jam, tapi istirahat duluan sih, makan siang. Oke. Ada warung juga cuy di sini. Wih, ada kerupuk. Ada abang-abang. Di pos 3 kami beristirahat dulu sejenak untuk makan siang sekaligus syukuran. Untuk makan siang masing-masing kami bawa nasi bungkus karena lebih efisien dan menghemat waktu juga. Daripada masakan itu lebih membutuhkan waktu yang banyak lagi. Gua di belakang kayak ada orang lagi nih. Setelah selesai isoma, kami lanjutkan lagi perjalanan menuju shelter 1. Untuk rencananya kalau misal masih kuat dan tidak terlalu sore, kami akan memaksakan langsung ke shelter 3. Tapi jika tidak kondusif dan terlalu sore, kami memilih untuk camp di shelter 1 saja biar lebih aman.
Karena kalau dipaksakan, apalagi kemalaman di gunung yang belum pernah kita kunjungi, itu lebih bahaya risikonya. Menuju shelter 1, trek mulai menanjak terus menerus, tapi tanjakannya nggak terlalu curam-curam banget. Cuma sudah minim aja jalan rendahnya, jadi tenaga mulai lumayan terkuras nih. Enaknya sih ya tanahnya mulai gak terlalu berlumpur lagi. Meskipun ya ke gunung tuh mau gak mau harus siap kotor-kotoran konsekuensinya. Tapi kalau hari pertama pendakian udah kotor banget, rasanya udah males banget. Singkatnya, setelah 2 jam lebih perjalanan, akhirnya kami pun sampai di shelter 1. Jadi shelter 1 ini adalah camp area pertama di Gunung Kerinci ini. Areanya cukup luas dan di sini juga ada sebuah shelter untuk berteduh. Sini abangnya dekat. Ngapain dah? Tidak seindah di TikTok. Abang cobalah lihat Kerinci di TikTok. Tutorial bikin tenda. Berapa tuh bang? 6.000. 6.000 bang. Iya. Tutorial bikin tenda. Ondra. 600. Buset, sombong banget. Lebih baik tinggi bang. Lagian udah tinggi nih bang. Wah, semakin tinggi, makin tinggi nih omongan. Mana gua? Ini marahin sama gua, coy. Kotor-kotoran gini. Set. Mana masih ke atas masih pada itu, cuy. Godok. Seketika hujan deras turun dan kami pun sempat ada problem dengan tim kami sendiri dan ada juga problem yaitu tenda kami juga. Jadi kami lebih memutuskan untuk camp saja di sini lebih amannya. Oke, jadi kita udah nyampe. Sebenarnya kita jadi ngecamp di shelter 1 ya, karena hujan, nggak mungkin ya ke shelter 3, hujannya gede banget. Dan di sini sempat itu juga tenda bermasalah. Untung ada tenda yang minjemin orang Jambi, temannya Bang Zuri. Mantap. Beruntung juga Bang Zuri ya. Terus kita camp ini bikin 2 tenda, satu tenda kapasitas 5, satu lagi kapasitas 2. Dan di sini karena kita nyantai 3 hari, jadi besok mungkin besok jalan ke shelter 3, baru besok yang summit. Dan ya di sini kita masak dulu seperti biasa, masak di daerah shelter. Jadi kalau di tenda gak muat, baru nanti kita tidur mungkin. Oke. Konten lah. Oh konten. Mandre. Tinggal ambil air. Yang kosong kita redikan. Malamnya selesai ganti pakaian dan yang lainnya, kami pun memasak untuk makan malam. Nah, salah satu paling seru di gunung itu yaitu momen dimana masak makan malam. Soalnya bisa santai-santai aja sambil bercerita, sambil sharing-sharing. Oh ya, untuk menu makan malam kami yang simpel-simpel aja, yang instan-instan aja. Soalnya biar gak ribet dan biar cepat juga, karena besok harus jalan lagi ke shelter 1. Jadi harus istirahatnya lebih awal. Oke, jadi kali ini jam 9-an kita mau tidur dan besok rencananya mau jalan lagi ke shelter 3. Cuma 3 jam sih dari sini ya katanya, tapi treknya lumayan sih. Dan katanya lebih berat, paling berat itu trek dari sini ke shelter 3. Tapi ya karena besok waktunya luangnya banyak banget, jadi nyantai paling siang kan. Dan kita jemur-jemur dulu yang basah kan. Oke.